wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasadan. Yang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya kajian subuh hari ini tetap berlangsung. Dan itu sudah tercatat insya Allah di Lauhul Mahfuz surat 57 ayat 22-23 bahwa setiap musibah yang terjadi di dunia ini dan pada dirimu sendiri sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum bumi ini dibentuk 50.000 tahun. Ya. Terus salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Berkat perjuangan mereka lah kita bisa hadir membahas kalimat-kalimat Al-Quran yang tidak ada habisnya, yang tidak bisa dilukiskan dengan 8 lautan, surat 31 ayat 27, 18 ayat 109 tidak bisa dilukiskan dengan 2 lautan, jangankan 8 lautan, jangankan 2 lautan, 8 lautan aja nggak bisa, ya, jadi ilmunya penuh dengan selimpahan segala macam, ya, dan ilmunya itu kata Allah itu sudah kamu bisa lihat di surat 41 ayat 53 di segenap penjuru di dunia ini dan pada dirimu sendiri. Itu ilmunya Allah semua yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Tapi ilmunya Allah itu tidak dijelaskan secara rinci. Surat 39 ayat 27. Selalu dengan perumpamaan supaya memudahkan kita belajar menatap dunia ini yang begitu luas dengan segala ilmu macam-macam ragamnya, hanya dengan kalimat Al-Quran lah kita bisa melihat itu. Selain dengan kalimat Al-Quran nggak bisa, ya banyak keterbatasan kita. Ya, surat 39 ayat 27 tadi. Dan Allah ancam kalau seandainya udah itu kalimat Al-Quran untuk memudahkan belajar, yang itu dari Allah sendiri yang mengetahui rahasia langit dan bumi, surat 25 ayat 6, dibahas lagi di surat 41 ayat 52, siapakah yang lebih jolim? Kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan dari aku, ternyata kamu sendiri yang mendustakannya. Kamu sendiri yang menomorsekiankan kalimat Al-Quran. Siapa yang lebih jolim? Surat 41 ayat 52. Siapa yang lebih sok lah kasarnya gitu, ya, karena ilmu manusia itu sangat-sangat terbatas, ya, dan Allah juga mengasihi, ya. Kalau kamu nggak percaya kalimat Al-Quran itu dari sisi aku, silakan kamu bantah, kumpulkan seluruh orang pintar yang ada di dunia ini. Itu surat Al-Baqarah ayat 23. Ya, kumpulkan seluruh orang pintar dunia ini. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mislih, seterusnya. Ya, silakan kamu bantah. Tapi kalau seandainya kamu pasti nggak bakal bisa membantah itu, fa ilam taf'alu wa lam taf'alu fatakun narallati wa quduhan nas wal hijarah. Takutlah akan api nerakaku yang terbuat dari manusia dan batu, ya. Nah, sekarang kita dikasih, selalu kita berdoa sekarang ini, yaitu pengen dapat harta banyak, pengen hidup makmur banyak, ya. Padahal kata Allah, kalau nggak hati-hati mempergunakan harta ini, kata Allah, itu bisa jadi musibah untuk kamu, ya. Nah, sekarang kita bahas sekarang ini adalah bagaimana menggunakan harta. Kita mati-matian mencari harta itu dari mulai pagi sampai malam, atau kadang-kadang badan kita masih kuat bila perlu 24 jam, ya, tapi kita nggak sadar harta itu kalau nggak hati-hati di dunia ini akan menjadi musibah, apalagi di akhirat. Dan banyak sekali musibah itu udah terbukti. Salah satunya bekas presiden kita Habibie, ya, dicari dunia.
ya, sampai jadi wakil presiden segala macam, ya. Akhirnya dia sendiri berpidato, ya. Kalau seandainya saya lahir di bumi ini lagi, saya akan lebih mementingkan pelajaran agama, ya. Itulah yang bakal menolong saya. Kekayaan saya raih, anak saya sudah raih, anak saya lebih hebat-hebat, ya. Ternyata saya dalam detik-detik mau menuju ketidakberdayaan hingga kematian, anaknya nggak melihat. Ya, betapa sedihnya. Ya, padahal memelihara kedua orang tua itu adalah surganya, pembuka pintu surga untuk akhirat. Surga itu ada di dunia. Ya, nah hati-hati, hati-hati. Beban itu akan aku berikan kepada kamu di dunia dan di akhirat, kata Allah. Itu ada di surat 16 ayat 76. Itu seperti amanat itu dibawa sama orang yang buta, bisu, tuli. Ya, jadi dibawa terus di dunia ini, beban bagi dia. Apalagi di akhirat. Surat 20 ayat 100 sampai 101. Ya, orang yang merupakan Al-Qur'an sebagai prinsip itu, ya, akan aku jadikan beban-beban siksaan nanti di akhirat. Nah, ini harus hati-hati kita. Sungguh beratnya beban-beban itu yang mereka pikul nanti di akhirat. Ya. Nah, oleh karena itu kita membahas sekarang ini masalah harta. Yuk silakan, Dra. Nah, kalau kita cari harta ini, kita bisa tidak bisa dipergunakan di jalan Allah, hati-hati. Hati-hati sama sekali. Makanya waktu itu, ya, Umar bin Khattab waktu menaklukkan negeri Persia, ya, mereka nangis. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain bergembira karena dapat harta rampasan perang. Ya, ditanya sama sahabat Rasulullah yang lain, ya Umar, ya Amirul Mukminin, kenapa Anda bersedih? Padahal kita kan dapat menerima harta rampasan perang yang sangat-sangat berlimpah. Tahukah, kata Umar, inilah sumber fitnah. Inilah nanti sumber kekacauan yang bakal memecah umat Islam. Nah, Umar itu saat itu tahu. Ya, hati-hati mempergunakan harta ini. Ya, inilah yang ditakutkan sama Rasulullah. Yang aku takutkan umatku itu nanti diuji, yaitu dengan keadaan yang berlimpah dibandingkan keadaan yang susah. Ya, inilah apa yang ditakutkan sama Rasulullah. Dan ini terbukti sekarang ini, yang namanya penyakit alwan, cinta akan dunia, berpikiran dengan dunia, berpikiran dengan rakus, ya, berpikiran kalau kita sedekah itu akan rugi dengan kalimat matematik. Ya, yuk silakan, Ra. Nah, ini dijelaskan harta tidak sama dengan rezeki. Supaya sama maka harus diatur pengelolaannya secara baik melalui kalimat-kalimat Allah. Surah 92 Al-Lail ayat 17 ayat 21 sampai 21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah untuk menyucikan jiwanya. Dan ia tidak mengharapkan balasan untuk kebaikannya, selain menghendaki wajah Tuhannya yang maha tinggi. Dan pasti ia kelak mendapat keridhaan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginfakkan sepasang harta di jalan Allah, maka malaikat penjaga surga akan memanggilnya, wahai hamba Allah. Yang demikian itulah sangat baik. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dipanggil darinya dalam keadaan darurat? Apakah akan dipanggil seorang darinya secara keseluruhan? Beliau menjawab, ya, dan aku berharap engkau termasuk salah seorang di antara mereka. Ya, yaitu Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah yang paling pertama masuk
Islam, ya, yang menyimpahkan seluruh harta dan jiwanya di jalan Allah. Pada waktu perang Mu'tah, ya, kebetulan perlu biaya atau dana yang begitu banyak untuk mempersiapkan tentara di dalam peperangan Mu'tah tersebut, ya. Ditanya, Abu Bakar, kamu mau menyimpahkan apa? Seluruh harta saya dan jiwa saya. Umar, berapa? Setengahnya, ya. Jadi untuk kamu Abu Bakar apa? Allah dan Rasulnya. Ya. Pertanyaannya, kapankah kita berprinsip seperti itu? Atau setengahnya, atau seperempatnya seperti Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setengahnya. Ya Abu Bakar, kata Umar, saya selalu kalah bersaing dengan engkau dalam hal untuk menuju jalan Allah dan Rasulnya. Ya, makanya waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata menanyakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar bin Khattab, bagaimana imanmu terhadap aku? Aku mencintai engkau ya Rasulullah, seperti aku mencintai diriku sendiri. Kamu belum beriman, ya Umar bin Khattab. Harus melebihi dari dirimu sendiri. Nah, itulah yang disebut di surat 33 ayat 6. Ya, apabila orang yang beriman itu adalah orang yang melebihkan, melebihi dirinya sendiri dan keluarganya. Itulah yang disebut orang beriman. Di dalam mengambil suatu keputusan, mutlak harus kalimat Allah dan Rasulnya yang didahulukan. Nah, ya, surat 33 ayat 6. Surat 4 ayat 65, surat 33 ayat 36. Tidak pantas seorang muslim apabila setelah keputusan Allah dan Rasulnya masih ada keputusan lain di lain itu. Ya, yuk terus. Ya. Sekarang harta adalah amanat. Surat 23 ayat 55 57. Janganlah kamu menyangka bahwa Allah memberi harta dan anak bertanda Allah itu baik sama kamu. Orang yang orang beriman akan menjawab dengan sangat hati-hati, apa Allah ngasih harta dan seluruh kesehatan ini untuk saya? Ya. Kalau tidak dipergunakan di jalan Allah sesuai dengan kalimat yang sering kita ucapkan di dalam sholat, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, surat 6 ayat 162, nanti akan ditanya sama Allah. Surat 8 ayat 27 sampai 28, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Jangan juga kamu mengkhianati amanat yang telah dipercayakan kepadamu. Sesungguhnya hartamu dan anakmu adalah cobaan. Di sisi Allah lah ada pahala yang besar. Surat 57 ayat 7. Infakkanlah sebagian dari harta yang telah diamanatkan kepadamu. Jadi amanat ini semua. Yang akan diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Terus, ya. Semua yang diamanatkan akan menjadi beban dunia dan akhirat. Dan Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang seorang bisu tidak dapat berbuat sesuatu pun. Dan dia menjadi beban atas penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia tidak dapat mendatangkan suatu kebajikan pun. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada pula di atas jalan yang lurus? Barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Mereka kekal di dalam keadaan itu. Dan sungguh buruk beban dosa itu bagi mereka pada hari kiamat. Surat Toha ayat 100 sampai 101. Yang tadi di atas itu surat 16 ayat 76. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ya, hati-hati. Ya, jadi pergunakanlah sebaik-baiknya titipan Allah itu. Terus enggak, ya, beban-beban di dunia dan akhirat bagaimana? Rumah yang mewah yang di lokasi elit akan menjadi beban kita pada saat kita tua. Pajaknya setengah mati. Ya, sanggupkah kita membayar? Mobil mewah dan mahal, ampun pajaknya setengah mati. Ya,
Pertanyaannya, apakah kita harus berpoya-poya dengan amanat yang kita beli, kita poya-poyakan itu semua? Anak disekolahkan untuk dunia, hati-hati tadi. Makanan mahal di lokasi mewah, pertanyaan, perlu nggak kita makan seperti itu? Atau menjadi kebiasaan kita? Atau hanya sekali-sekali? Sedangkan di sekitar kita masih ada orang yang miskin. Nah, semuanya butuh beban pemeliharaan. Pajak, biaya sehari-hari, biaya operasional, sebuah mahal yang tidak bisa ditanggung bila keadaan sudah lemah. Pikiran sudah pikun, tubuh sudah tidak berdaya. Anak yang tidak dididik agama, hati-hati bisa jadi pemabuk, berzina, narkoba, tidak hormat atau sayang sama orang tua. Orang tua dititipkan di panti jompo. Ya, di akhirat apalagi akan menjadi bahan bakar api neraka. Panca indera kita yang kita poya-poya selama di dunia ini, yang kita supply dengan segala macam kemewahan, segala macam ini tanpa menggunakan kalimat Allah, akan jadi saksi untuk masuk neraka kita. Terus hati-hati, surat Al-Imran ayat 10, harta dan anakmu akan menjadi bahan bakar api neraka. Surat 9 ayat 35, yang dikumpulkan harta itu menjadi setrika di seluruh tubuh kita. Surat 3 ayat 180, harta yang dikikirkan, yang tidak diinfakkan, tidak disedekahkan, akan dikalungkan di leher. Surat 77 ayat 32, semua itu, kata Allah, menjadi suatu percikan bunga api sebesar dan setinggi istana. Bayangkan kalau seandainya itu mengerumunin tubuh kita, menyelimuti tubuh kita, surat 39 ayat 16. Apakah kita nggak takut? Kalau kita merasa takut, kalau kita mau mencoba siksaan api neraka itu yang begitu hebat, ditambah dengan bahan-bahan yang jadi diamanatin kita di dunia ini, cobalah, sundutlah badan kita dengan api. Rasakan sakitnya seperti apa. Apalagi ini melingkupi tubuh kita. Begitu rusak, diganti lagi. Begitu rusak, diganti lagi. Begitu rusak, diganti lagi. Enggak ada habis-habisnya. Ya Allah. Hati-hati. Makanya disebut tadi surat Toha ayat 100 sampai 101. Beban-beban pikulan yang berat nanti di akhirat yang akan dirasakan. Hati-hati. Kalimat Allah nggak main-main. Ya. Makanya Allah bilang tadi yang surat 41 ayat 52, siapakah yang lebih zolim? Surat 40 ayat 10, siapakah yang lebih zolim terhadap dirinya sendiri? Hati-hati. Indra. Nah, ini contohnya Korun. Sengsara dalam sejahtera. Sesungguhnya Korun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan dirinya. Ya, surat 28 ayat 76 Al-Kahfi. Ya, kuncinya Anda lihat. Berapa orang nggak bisa mikul? Adakah kekayaan yang sekarang melebihi harta kekayaan Korun? Kayaknya nggak ada. Tapi apakah bisa menyelamatkan dia? Enggak. Apakah itu yang kita harus cari? Apakah itu yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat? Apakah kita yang harus pertanggungjawabkan nanti setelah kita tidak mampu lagi hidup di dunia ini? Ya silakan aja. Sungguh rugi orang yang tidak berprinsip dengan kalimat Allah. Makanya Allah bilang di surat 20 ayat 124 sampai 126. Apabila orang yang tidak berfilosofi dengan filosofi Al-Quran, akan aku jadikan kehidupan di dunia ini sangat sempit. Dan aku lahirkan nanti di akhirat nanti dalam keadaan buta, bisu, dalam keadaan tuli. Dan lebih gila lagi surat 17 ayat 97, dalam keadaan wajah yang berjalan di atas kaki, yang wajahnya kita berjalan itu dengan wajah dalam keadaan buta, dalam keadaan bisu, dalam keadaan tuli. Surat 17 ayat 97. Ya Allah. Terus
Oleh karena itu janganlah setengah mati mengejar apa yang tidak bisa kita bawa mati. Kejarlah yang kita bisa bawa mati, yang bisa menolong kita nanti pada saat mati. Inilah yang harus kita utamakan. Terus nah, kita lihat bagaimana supaya aman. Harta dan anak semua yang diperoleh di dunia ini adalah sebagai amanat. Oleh karena itu dipakai semata-mata karena Allah, hingga seluruh panca indera tidak bersaksi untuk mencelakakan kita. Untuk menggapai rahmat dan nikmat Allah tersebut, ingatlah surat 10 ayat 58. Hendaklah kamu bergembira dengan rahmat dan karunia Allah. Itu lebih baik di sisi dari seisi dunia. Surat 17 ayat 80. Ya Allah, keluarkan aku ke tempat yang baik. Masukkan aku ke tempat yang baik. Jadikanlah apa yang aku peroleh di dunia sebagai penyelamat nanti di akhirat. Nah, itulah prinsip kita yang harus kita budidayakan, yang harus kita ingat. Jangan sampai bersaksi menjadi penambah bahan bakar api neraka, penambah darah dan nanah yang akan kita minum, penambah perusak kulit kita nanti di akhirat. Ingat dan ingat. Terus nah, bekerjalah untuk dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Beramallah untuk akhirat seakan esok hari kita tiada. Ingat, seorang muslim yang sebenarnya adalah seorang muslim yang akan mempersiapkan dirinya dan keluarganya untuk nanti berkumpul di akhirat. Ya. Surat 13 ayat 23. Kita berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat yang satu iman. Itulah tujuan kita. Nah, makanya itulah yang harus kita rencanakan dengan amanat berupa harta, seluruh badan kita, panca indera kita kepada Allah. Nggak usah yang lain-lain. Terus, ya. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya, kemana dihabiskannya, tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan. Hadis Tirmidzi nomor 2417. Dan diletakkanlah kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang yang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celaka kami. Kitab apakah ini? Yang tidak meninggalkan yang kecil, tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada tertulis. Dan Rohmu tidak menganiaya seorang jua pun. Al-Kahfi ayat 49. Ingat kalimat-kalimat ini. Kita nggak bakal bisa terhindar. Karena di dalam tubuh kita itu ada chip yang akan menjadi saksi. Surat 75 ayat 14, tubuhmu sendiri menjadi saksi bagi kami. Terus surat 24 ayat 24, lidahmu, tanganmu, kakimu menjadi saksi bagi kamu. Kemudian kulitmu, surat 41 ayat 19 sampai 22, hatimu, matamu, pendengaranmu menjadi saksi bagi kamu. Bahkan tubuh ini berkata, bahkan kita yang punya tubuhnya berkata, wahai kulit, kenapa kamu menjerumuskan aku ke dalam neraka? Karena sekarang ini aku disuruh Allah. Akulah yang menjawab sekarang ini, bukan kami yang menjawab. Surat 50 ayat 17. Di kiri kananmu itu ada malaikat pencatat yang nggak pernah tidur sedetik pun, seperti tidak tidurnya jantung, yang mencatat. Hati-hati, hati-hati. Selalu was-waslah kita dalam hidup ini. Insya Allah dengan was-was itu akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Terus penggunanya untuk apa? Jangan lupa zakat. Zakat itu untuk membersihkan jiwa. Surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat.
yang dilunakan hatinya atau mu'alaf atau untuk kemerdekaan hamba saya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Kemudian surat Al-Baqarah 219, mereka menanyakan tentang apa yang harus mereka infakkan atau sedekahkan, kelebihan dari apa yang diperlukan. Jadi kelebihan ini kita pakai untuk membantu orang lain. Sehingga kalimat Allah yang disebut in huwa illa zikru lil alamin 81 ayat 27, surat 68 ayat 52, surat 21 ayat 107, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Aku turunkan ke Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Jadi ikut merasakan. Ikut merasakan, itulah yang namanya disebut dengan teori simbiosis mutualisme. Orang menciptakan teori simbiosis mutualisme itu baru-baru ini, abad-abad 19, abad 20, sedangkan aku sudah bilang 14 abad yang lalu. Surah 43 ayat 32, aku telah melebihkan yang satu dari yang lain supaya kamu bisa saling memanfaatkan. Surat 16 ayat 71, wahai engkau yang sudah dilebihkan, kenapa engkau tidak kasih terhadap hamba sayamu sehingga mereka merasakan nikmatnya juga seperti kamu? Kenapa dan kenapa? Terus enggak? Mencarilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Maaf. Dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik padamu. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Ini. Nah, dari ini sahabat Rasulullah membagi bagaimana menggunakan hartanya itu menjadi 3 bagian. Salah satunya adalah Utsman bin Affan, terus Salman Al-Farisi, ya, yang juga sahabat-sahabat yang lainnya. Jadi sepertiga untuk kehidupan, sepertiga untuk usaha, sepertiga untuk sedekah. Ya. Jadi sepertiga untuk berusaha itu untuk melipat gandakan lagi untuk menuju jalan Allah. Ya, makanya di sini jangan dilupakan duniamu juga untuk berusaha melipatkan ganda lagi, sehingga insya Allah akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, inilah yang kita harus tuju. Terus, nah, ini kita lihat bagian di sini, jangan lupa amanah. Amanah itu kita bertuju pada takwa. Terus dengan menjalankan syariat-syariat Allah. Dengan menjalankan syariat Allah sehingga panca indera kita terlatih. Mana yang benar, mana yang salah. Yang disebut furqan. Dengan terlatihnya itu, kita akan mendapatkan insya Allah dituntun kepada hikmah. Ya, itulah harta yang tertinggi. Kemudian Allah akan menurunkan rahmat dan nikmatnya. Melebihi itu semuanya. Yang tadi dibilang surat 10 ayat 58. Nah, kita lihat nih, 8 ayat 28 amanat, harta dan anakmu adalah cobaan bagi kamu. Surat 47-17, dengan orang yang mendapat petunjuk, panca inderanya, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka menuju pada ketakwaan. Yaitu, dengan kita menuju pada ketakwaan akan menjalankan syariat-syariat Allah, maka sesungguhnya itulah timbul dari ketakwaan hati. Terus. Dan dengan ketakwaan hati itu kita akan diberikan lagi, yaitu furqan, kemampuan pembeda. Dan yang tinggi lagi kita akan diberikan hikmah kalau udah kita latih. Dan dari hikmah itu akan turunlah rahmat. Karena kita pola pikirnya semua dengan kalimat Allah. Hikmah itu akan aku berikan kepada orang yang berakal. Yaitu yang seluruh panca inderanya itu ditujukan kepada jalan Allah. Surat Al-Baqarah 269. Yang mempunyai akal sehat. Jadi yang akal sehat itu yang ditujukan kepada Allah. Sehingga rahmat dan karunia-Nya mereka bergembira dunia dan akhirat. Itulah yang lebih baik dari yang mereka kumpulkan. Nah, ini kita ingat bagan ini. Insya Allah dengan kita melatih seperti itu, insya Allah
Kita akan dibimbing menuju jalan Allah melalui tali buhulnya Allah, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu adalah tali buhul. Yang satu di tangan Allah, yang satu di tangan kita. Peganglah itu. Sehingga dengan kita memegang itu, kita berlaku teori bandul. Surat Al-Imran ayat 135. Sehingga apabila kita dibisikkan kalimat-kalimat jahat, dibisikkan setan nama kalimat-kalimat jahat, sadar cepat. Bertobat sama Allah. Itulah gunanya memegang kalimat Al-Quran. Surat 7 ayat 201 sama seperti itu. Cepat sadar, cepat sadar. Karena kita pegang buhul talinya Allah. Bandul itu nggak mungkin dia nyimpang sampai 180 derajat atau 90 derajat. Pasti sekitar 30 derajat. Cepat sadar, cepat sadar. Itulah yang kita harapkan. Terus, enggak. Dengan kita menjalankan kalimat Allah, maka seluruh penduduk bumi, langit, angin, daratan, bumi, akan aku limpahkan kepada kamu. Akan aku timbulkan rezeki untuk kamu. Surah 24 ayat 55, akan aku jadikan warisan bumi ini untukmu sebagai khalifah. Dan jangan salah, dengan kamu menjalankan kalimat Allah itu, semua malaikat, semua penduduk bumi ini mendoakan kamu. Bahkan ikan-ikan yang ada di lautan mendoakan kamu semua untuk tetap di jalan Allah, untuk tetap diselamatkan. Bayangkan, didoakan kita semua sama penduduk bumi untuk menuju jalan Allah. Bahkan malaikat sendiri menyokong kita untuk menuju jalan Allah. Supaya kita selamat dunia dan akhirat. Itu saudara. Tapi dengan itulah aku menguji kamu, istiqomah. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di jalan Allah, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepadanya mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Jadi kita harus istiqomah. Nggak bisa nggak? Tetap dan tetap sampai ajal menjemput. Ya. Terus istiqomah. Surat 46 ayat 13. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak bersedih hati. Apapun cobaan yang menimpa kita. Nggak ada rasa takut. Nggak ada rasa gelisah. Pasal 1 ayat 30. Sesungguhnya orang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut, dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadanya. Ya, dan jangan lupalah kita, Allah semua itu menciptakan langit dan menciptakan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun, melainkan semuanya untuk beribadah. Oleh karena itu ingatkanlah lagi pada waktu sholat, tujuan kita seluruhnya hanya untuk Allah. Tubuh ini bersaksi untuk menuju kalimat Allah. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ingat itu. Kita akan ditanya sama Allah nanti, janji kita ini benar nggak? Kalau nggak benar, boro-boro Allah mau melihat kita, memelihara kita, mengasih syafaat kita. Itu ada di surat Al-Imran ayat 77. Hati-hati mempermainkan janji dengan Allah. Terus ada surat 17 ayat 80 tadi udah katakanlah Muhammad ya Tuhan, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Surat Yunus ayat 25.
Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah menyuruh semua manusia menuju ke surganya Allah Darussalam dan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang ia kehendaki ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Nggak melencong-lencong. Ya, terus nih contohnya Abdurrahman bin Auf, strategi bisnis dunia dan akhiratnya. Penyumbang sebagian besar hartanya di jalan Allah. Strategi bisnisnya percaya diri dan mandiri. Bisnis halal, modal semua halal, prosesnya halal, hingga penjualannya halal. Dan membentuk tim untuk menyukseskan itu semua. Melakukan ekspor dan impor, menjaga kepercayaan relasi bisnis, rajin bersedekah, kualitas barang dan dagangan dijaga. Itulah strateginya. Terus, nah ini strategi Utsman bin Affan. Terjun langsung mengelola bisnisnya, mengembangkan bisnis dengan rumus sepertiga untuk usaha, sepertiga untuk diri keluarga dan diri sendiri, dan sepertiga lagi untuk sedekah. Tidak meremehkan keuntungan walaupun sedikit. Tidak membeli stok barang lama, menjadikan satu modal menjadi dua modal, sehingga jadi banyak sekali kegunanya. Yang namanya multi level. Dan Allah sudah bilang di surat Al-Baqarah 261, apabila kamu berbuat kebajikan itu seperti bulir yang akan menimbulkan 7 tangkai, dan setiap tangkainya akan timbul 100 bulir. Jadi 700 bulir. Terus ada 3 hukum akidah jualan, yaitu rezeki datangnya dari Allah, bukan dari pembeli. Yang menggerakkan hati yang lain untuk membeli dagangan kita adalah Allah, bukan penjual. Cara terbaik melarikan jualan kita adalah tembak servernya langsung, yakni ya Allah. Melalui niat kita untuk kita melipatkan lagi hasil dari jualan kita untuk rahmat bagi seluruh alam. Yang tadi dibilang di surat Al-Qasas ayat 77, carilah pahala akhiratmu dengan apa yang aku telah berikan kepadamu. Jangan lupakan duniamu. Berbuat baiklah pada orang lain seperti aku telah berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan di bumi ini. Itu pesan Allah di surat Al-Qasas 28 ayat 77. Pegang itu. Terus wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ada yang mau bertanya, kalau saya nggak bisa jawab nanti insya Allah minggu berikutnya kita akan coba jawab. Ada yang mau bertanya? Kita nggak sempat janji tanya. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, ini kita coba mengupas nih cara bisnis Utsman bin Affan. Kalau yang pertama itu terjun langsung mengelola bisnis, artinya dipegang langsung. Kemudian mengembangkan bisnis dengan rumus sepertiga. Tadi dokter mengatakan sepertiga keuntungan, sepertiga kembali ke modal, sepertiga infak gitu ya, Dok. Ya. Kemudian sepertiga ke modal, sepertiga untuk usaha, sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga lagi untuk infak. Oke. Yang kelima, poin kelima, Dok. Menjadikan satu modal menjadi dua modal. Maksudnya seperti apa nih, Dok? Satu modal atau dua modal itu artinya ya kita bagi-bagi itu, misalnya untuk modal apa segala macam, untuk kegiatan apa. Nah itu dari situ kita ini. Misalnya Anda berusaha di bidang jualan makanan, satu lagi misalnya untuk hasil-hasilnya atau sumber-sumbernya. Nah itu dikembangkan. Ya, sehingga banyak sekali ini, ya.
Misalnya kayak sekarang kan udah banyak tuh kayak di rumah sakit yang namanya one shot service. Ya, jadi semuanya ada tuh kebutuhan-kebutuhan di rumah sakit itu, tempat tidurnya ada, tempat usahanya ada, tempat segala macamnya ada. Ya, nah itu dikembangkan sehingga jadi semuanya terkumpul di situ. Oke. Ya, kira-kira gitu ya Eli ya. Iya, iya, Dan makasih dok. keberuntungan yang dari situ juga dipakai lagi tuh sepertiga lagi. Setiap kali buka usaha, sub usaha yang baru, kita kembali lagi kepada sistem yang pertama, sepertiga gitu. Ya, insya Allah akan berlipat-lipat. Nah ini yang kita kurang ini nih. Ya kita budidayakan kurang seperti itu. Ya. Soalnya ada yang seperti ini dok, ada yang seperti ini mengatakan bahwa kalau kita udah punya satu usaha, kita fokus dengan usaha itu. Sub bagian usaha yang di bawahnya itu kita berikan kepada orang lain gitu. Jadi kita tetap spesialnya fokus sama satu usaha. Tapi saya baru baca lagi nih kalau usahanya Usman ini seperti ini gitu pengembangannya. Nggak mungkin lah kita pegang. Pasti kita harus ada bantuan dari orang lain. Ya, sehingga kita bisa ini. Kadang-kadang saya berpikir kayak misalnya pengusaha Cina, dia bisa mengembangkan usahanya sampai seluruh dunia. Ya, nah itu yang harus kita melipatkan segala macam hasil usaha. Ya, nah kalau masuk kepada seperti misalnya terus mengembangkan kepada ke family itu masuk kepada KKN enggak gitu Pak? Oh enggak lah, tujuannya kan niat kita. Iya, iya. Ya, membantu keluarga itu lebih bagus lah. Ya lah, sebelum orang lain. Ya, daripada orang lain yang kita nggak tahu. Dan pada kita juga hati-hati, itu cobaan. Ya, surat 72 ayat 16-17. Kita kasih usaha, hati-hati dia istiqomah nggak. Jangan-jangan kita kasih segala macam kedudukan jabatan, dia hilaf lagi. Ya, nah, makanya harus kita kasih itu sama orang yang betul-betul jujur. Karena ini semuanya ini adalah penggoda. Penggoda panca indera nih. Iya, betul. Kalau kita nggak istiqomah, tergoda panca indera. Baik itu pun kepada keluarga kita, baik kepada orang lain, bahkan kepada anak kita. Hati-hati, penggoda-penggoda ini. Makanya kita harus istiqomah. Ya, sehingga dengan kita sadar, kita pilih orang yang jujur, orang yang bertanggung jawab, usaha itu akan berkembang, insya Allah. Iya. Iya. Ya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kasih dok. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ardian Pak. Ya silakan Ardian. Ya silakan mau bertanya. Oh di ini nih suaranya Ardian. Oke yang lain. Ardian masih mute. Ya silakan. Blank mungkin Ardiannya mau bertanya. Itu internetnya tuh. Epip mau bertanya Epip. Sedikit Maskur. Ya silakan Epip. Aduh, nih. Yang pertama tadi tentang kebutuhan untuk keluarga dan kita ini kan kayaknya relatif. Sampai di mana batasannya nih, Maskur? Sahabat Rasulullah itu waktu itu bertanya di surat Al-Baqarah 219. Ya, ada di situ. Apakah yang harus sedekahkan ya Rasulullah? Yaitu kelebihan dari kebutuhan kamu sehari-hari. Kelebihan dari kebutuhan apa? Kan kita bisa ukur tuh. Kebutuhan kita per bulan berapa, ini berapa. Harta yang kita simpan berapa. Ya. Nah, dari situlah kita bagi. Ya. Kita semua ditujukan ke jalan Allah, dari situlah kita pakai. Makanya dibagi seperti tadi Utsman bin Affan itu sepertiga. Ya. Jadi kita ini dulu, yang mana yang harus kita tolong? Sekitar kita dulu. Itu keluarga-keluarga terdekat. Udah keluarga terdekat baru kita
meliputi lingkaran terluar yang paling luar. Ya, dan terutama yang kita pilih ini terutama yang bisa membantu itu, yaitu yang bisa membantu mereka juga nanti kalau berhasil bisa membantu umat lagi. Nah, sehingga rahmat bagi seluruh alam. Ya, misalnya orang yang mau sekolah, orang yang mau ke pesantren, ya, yang bakal memperjuangkan Islam, Al-Quran segala macam, ya, itu yang kita bantu. Karena insya Allah dengan kita bantu itu, mereka juga akan ikut berjuang dan ikut merasakan, oh waktu itu kita dibantu. Insya Allah. Sehingga insya Allah akan menjadi amal ibadah kita yang akan berlangsung walaupun kita sudah meninggal. Itu doanya Nabi Sulaiman. Robbi auzini in askuro nimataka lati an'amta alayya wa amala solihan tabawa ini birahmatika fi ibadika solihin. Ya Allah, berikanlah petunjuk hikmah syukur yang telah Engkau berikan kepada diri saya, kedua orang tua saya. Ya Allah, berikanlah nilai-nilai kebajikan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, berikanlah petunjuk nilai kebajikan lainnya yang dapat aku rasakan nanti kepada anak cucu aku. Itu doanya Nabi Sulaiman tuh. Pada waktu Nabi Sulaiman itu ketawa, itu ada di surat 46 ayat 15, itu surat 27 ayat 19. Pada waktu melihat apa semut berbicara, semut-semut, nanti kita menyingkir. Tentara Sulaiman pada mau datang nih, nanti kita keinjek nih kalau hati-hati. Nabi Sulaiman tuh tersenyum, karena dia tahu bahasa binatang. Akhirnya dia berdoa seperti itu. Ya, begitu juga waktu singgasana Ratu Balkis dipindahkan dalam sekejapan mata oleh seorang ulama, dia berdoa seperti itu. Hampir sama lah kurang lebih seperti itu. Ya, nggak ada sombong. Bayangkan istana Ratu Balkis bisa dipindahkan sekejapan mata. Hanya dengan kalimat Allah, menyatukan satu frekuensi kalimat oleh seorang ulama yang saat itu ada di surat 27 ayat 39, 27, 40. Jin Ifrit aja nggak mampu. Hai ulu balangku, adakah yang bisa memindahkan istana Ratu Balkis kemari? Bisa, kata Jin Ifrit. Bagaimana caranya? Sebelum kamu pindah tempat duduk. Ada nggak yang lebih cepat dari itu? Ada, ulama. Sebelum kamu mengedipkan mata kamu. Pertanyaan saya dari kalimat itu. 10 firman Allah bisa begitu mukjizat, bisa begitu karomahnya, bisa memindahkan istana Ratu Balkis dalam sekejapan mata. Sekarang pertanyaan, Al-Quran ini berapa ratus firman Allah ini? Masa nggak bisa? Kalau Allah mengizinkan. Nah, syaratnya supaya diizinkan semua itu ada di surat Al-Baqarah 186. Wa iza salaka ibadiani qaribun ujibu da'wata da'i ibadiani. Artinya apa? Kalau umatku bertanya tentang aku, ya Muhammad, aku itu dekat, aku akan mengabulkan permintaan umatku asal mereka mengikuti apa yang telah aku perintahkan. Makanya hati-hati kalau ada seorang ulama ya dihinakan, dipenjarakan, ya hati-hati kalau udah berdoa. Itu yang paling takut kita. Ya. Ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ardian, maaf terputus Pak Dokter. Ya, Pesen pulsa dulu. Ini pertanyaan Pak Dokter tadi. Itu saya mempelajari surat At-Taghabun ayat 15 dan surat Al-Mu'minun tadi yang sudah dijelaskan ayat 55. Lalu terakhir ada surat Al-Anfal ayat 28 yang tadi sudah Pak Dokter jelaskan. Itu berkaitan dengan harta dan anak. Sebetulnya harta dan anak itu adalah sebagai hanya cobaan ya Pak Dokter ya. Ya. Tapi berkaitan dengan
kalau kita sudah tidak ada amalan yang tak terputus, ada 3 hal, yaitu amal jariah, sedekah, atau ilmu yang bermanfaat, dan terakhir doa anak yang soleh, Pak Dokter. Ini yang tidak pernah terputus. Mohon penjelasannya, Pak Dokter, sebagai kita untuk membimbing anak kita ke jalan yang surganya Allah bersama-sama, Pak Dokter. Itu aja, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu di dalam Al-Quran itu udah ada sebetulnya. Bagaimana cara mendidik anak kita. Ya, itu salah satunya ada di surat 7 ayat 172. Pada waktu roh itu ditiupkan ke dalam tubuh manusia, janin, ya, alastu bi rabbika. Benarkah aku ini Tuhanmu? Itu kita udah diajar mengingat tuh sama Allah. Ya. Terus di surat 72 ayat 1 sampai surat 76 ayat 1 sampai 2. Ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Kamu saya ciptakan dari air mani yang bercampur. Kamu saya datangkan ke dunia ini untuk aku kasih perintah dan larangan. Oleh karena itu, kamu saya kasih panca indera, di situ pendengaran dan baru penglihatan. Makanya kita orang muslim ini begitu lahir diajanin. Karena yang bisa ini mendengar itu suara. Ya, begitu juga waktu kita di dalam rahim, dalam kandungan. Itu kalau kita bacakan ayat Al-Qur'an, ya, janin itu akan bersaksi, dia akan tenang, bukan main. Karena itu kalimat-kalimat Allah. Dan begitu kita lahir itu kita udah diingatkan lagi perintah dan larangan. Oleh karena itu dikasih pendengaran, penglihatan. Saat itu belum ada akal loh. Saat itu belum ada hati. Hati yang maksudnya yang bisa mengolah. Ya. Nah, dari situ kita dilatih, yaitu dengan sholat pada waktu umur 6 sampai 7 tahun. Kita dilatih mulai berjanji sama Allah. Mulai dilatih itu, direkam. Ya, surat 16 ayat 7 surat dilatih itu setelah itu hadis surat umur 6 sampai 7 tahun. Kalau bila perlu kalau nggak mau sholat dicambuk dipukul lah, kasarnya dihukum. Ya. Nah, dari latihan itu ya kita jangan lupa Al-Qur'an itu harus dilanjutin. Makanya dari ratu sholat itu surat 4 ayat 103, setelah kamu selesai sholat, berzikirlah kamu untuk mengingat aku. Pada keadaan berdiri, pada keadaan duduk, pada keadaan tidur. Dengan pola latihan seperti itu, ya, insya Allah panca indera kita ini akan terbentuk menuju kalimat Allah. Makanya surat 16 ayat 78, ingatlah pada waktu itu kamu belum terbentuk. Panca indera kamu belum tahu apa-apa. Tapi setelah itu perjalanan waktu, ya, panca indera itu berfungsi supaya apa? Kamu bersyukur. Surat 16 ayat 78. Nah, itu yang kita latih sampai detik-detik terakhir kita. Seandainya ya ada sesuatu yang terjadi nanti di hadapan Allah, kita udah ngasih peringatan. Wazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Surat 51 ayat 55. Surat 87 ayat 9, surat 87 ayat surat 88 ayat 21. Fadzakir innama ati dzikra. Ya, berilah mereka peringatan. Nah, kalau udah anak dikasih peringatan, belikanlah mereka peringatan, ya, sehingga dengan diperingatin itu dan orang sekitar kita peringatannya segala macam, insya Allah kita akan bertemu. Makanya Allah bilang di surat 9 ayat 119, carilah kawan-kawan kamu yang menuju pada kebenaran, yang satu ide, yang mau menerima kebenaran. Selain anak, cari lagi kawan yang bakal menolong kita nanti, syafaat kita nanti di akhirat. Surat 9 ayat 119. Ya, kalau udah ketemu itu, semuanya kita satu komandoin. Fastabiqul khairat. Al-Baqarah 148. Berlomba-lomba untuk menuju jalan Allah. Ya. Dan surat 3 ayat 114,
Jangan ditunda-tunda setiap ada keinginan berbuat kebajikan. Dilatih dan dilatih terus. Insya Allah pola pikir kita ini, pola pikir keluarga kita semua dengan kalimat Allah. Sama seperti Pele kasih latihan kakinya dari umur balita, begitu dia diterjunkan di lapangan, nggak main berpikir-pikir lagi. Udah secara lepek dia mengolah bolanya. Tinggal jadi orang nomor 1. Bayangkan kalau kita mengolah seluruh kalimat Allah, nomor 1 nggak? Insya Allah. Orang Allah yang langsung nuntut. Justin Bieber, Michael Jackson, umur-umur balita dilatih. Sehingga apa? Cara nggak langsung dia bisa menciptakan syair-syair lagu yang bakal top lah kasarnya gitulah. Nah, masa kita nggak bisa menciptakan rumus-rumus Al-Quran, menggabungkan ayat 1 dengan ayat 1 yang menjadi pedoman kita. Al-Quran udah bilang kok, 31 ayat 27, nggak bisa dilukiskan 8 lautan. Ilmunya Allah itu. Masa kita harus kalah pola pikirnya? Kira-kira ngerti ya gitu Ardian ya? Iya Pak Dokter, alhamdulillah Pak Dokter. Jadi latih. Jadi kalau kita yang masuk, yang nanti bakal hamil, ya jangan lupa mulai dilatih dengan kalimat Allah. Ya, murotalin Al-Quran di situ di perutnya. Berikanlah dia ketenangan sesuai dengan surat Al-Baqarah 112. Apabila kamu mengikuti perintah Allah tidak ada rasa takut dan gelisah. Ya, begitu juga janin. Ya, kasih dia supaya penuh dengan harapan, penuh dengan semangat hidup untuk menuju tadi surat 10 ayat 25. Wallahu yad'u ila darissalam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Tujuannya datang ke dunia ini untuk mendapat surga Darussalam. Mengolah ke sana semua. Ya. Jadi nggak usah takut. Capek di dunia ini kan saya udah bilang. Ya, kalah kita masih mencapainya sperma. Kalau kita masih capeknya sama jantung, yang nggak ada fase istirahatnya. Masa baru sebentar lagi kita udah capek. Jantung itu per detik per menit nggak pernah berhenti. Kita asik-asik tidur, pancain yang lain istirahat, jantung nggak ada istirahat. Nggak ngeluh dia, tetap dia dengan kalimat Allah. Tetap dia dengan kalimat Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya orang neliti di sinus-nutnya itu, kalimatnya itu Allahu Akbar. Membentuk Allahu Akbar. Ya. Apalagi sperma. 1 dari 10 juta yang berjuang, kita dihadirkan di bumi ini, nggak ada rasa syukur untuk ketemu Allah lagi. Ya Allah, kawan-kawan sperma kita udah pada mati semua. Perjuangannya kalau kita terlambat, nggak hadir kita di bumi ini. Nggak hadir di bumi ini. Makanya ada nggak syukur kita? Dan udah hadir di bumi ini, kata Allah. Bagaimana saya mengolahnya ya Allah? Makanya di surat 7 ayat 23, qala rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna wa lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri ya Allah. Kalau Engkau tidak memaafkan aku, memberi rahmat aku orang yang paling rugi. Bagaimana aku mengolah dunia ini ya Allah? Udah ada di surat Iqra. Alladzi alamal bil kalam, alamal insana malam ya alam. Enggak usah takut. Aku akan mengajarkan dengan fena dan apa-apa yang tidak kamu ketahui. Bagaimana mengolahnya ya Allah? Nggak usah takut, ada surat 31 ayat 20. Aku telah menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi untuk menyempurnakan nikmatku untuk mulahi dan batin. Aku telah menundukkan lautan, surat 16 ayat 14, surat 35
surat 35 ayat 12. Di mana lautan itu ada dua, yaitu yang asin, yang tawar. Untuk menyempurnakan nikmatku untukmu. Kamu bisa cari hasil-hasil di situ. Kamu bisa cari apa perhiasan-perhiasan di situ. Semuanya ditundukin sama Allah. Nah, pertanyaannya, apakah kita harus nggak bersyukur? Makanya Allah bilang di surat Ar-Rahman, Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. 31 kali. 31 kali. Orang semuanya ditundukin sama Allah. Kita cuma mengolah sedikit sekali. Nggak perlu terlalu susah-susah. Benihnya udah diciptakan. Yang numbuhnya juga Allah. Benih spermanya diciptakan. Yang mengembangkan itu Allah. Kita cuma nanam, cuma nyiram. Kalau untuk menjadi keturunan kita cuma nyemprotkan. Ayo, ada lagi. Ada lagi. Cuman satu. Khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Ini dokter, kami itu nggak bertanya, tapi kan kami itu memperhatikan gitu dok. Jadi karena kita terpukau, jadi kita nggak sempat bertanya gitu dokter. Gitu. Makanya saya bilang, tapi ya, kita memperhatikan, nah nanti habis itu kami belajar lagi gitu dok. Gitu. jadi urutan-urutan pemikiran itu semuanya sebetulnya udah ada di Al-Quran. Kalau kita nggak ngerti di Al-Quran, udah ada disempurnakan di hadis. Ya, itu tinggal laku Rasulullah. Ya, untuk menyempurnakan semuanya itu. Baik, baik. Ya, makanya sebelumnya kajian-kajian itu kan saya udah kasih sesi tanya jawab. Misalnya datangnya 20 menit sebelum kajian, silakan bertanya. Ya, yang sebelum-sebelumnya, ya insya Allah akan menjadi amal kita bersama, syafaat kita bersama. Amin, amin. Waalaikumsalam. Boleh bertanya di luar materi, dok? Boleh. Satu saja ya. Boleh aja, insya Allah saya bisa jawab ya. Ini dok, tadi ya memang saya terpukau, kagum sama dokter. Yang saya tanyakan, kan dokter tuh kan pengalaman saya di kemo oleh dokter ya, 2014. Kan dokter sibuk nulis buku, sibuk jadi dokter tugasnya. Kapan itu waktunya atau sejak kapan dokter itu tadabur Quran gitu, memahami, mempelajari Quran itu berapa lama gitu kan, sibuk beli dokter itu kan sebagai dokter sibuk praktek dan sebagainya. Kapan itu dan sejak kapan gitu ya, kok bisa dokter mah gitu. Saya aja yang ngajar, saya jadi dosen ngajar gitu, meni susah sekali ngatur waktu teh begitu. Mungkin ada trik-triknya gitu dok. Makasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Epon ya. Jadi ingatlah ya, kembali lagi perjuangan kita itu untuk menggapai Darussalam itu belum seberapa dibandingkan perjuangan yang lain. Kayak tadi nih, kita mau capai di dunia ini yaitu sperma dan perjuangan jantung dan yang lain-lainnya. Ya, jadi kita harus mengatur sebaik-baiknya itu. Waktu kita bagaimana mentadaburin Al-Quran, mengerti Al-Quran. Ya, dan kalau udah diniatin, ya jalanin terus sampai targetnya tercapai. Kayak saya, maaf sekali lagi, bukan saya sombong atau ria, ya. Saya waktu itu punya ide, setahun itu menghasilkan 3 buku atau 4 buku di atas 300 halaman. Ya, saya niatkan tuh setahunnya. Saya niatkan. Ya, dan dijalankan. Ya, kita mau ukur nih kekuatan kita bagaimana. Oh, tidak niat saja ya. Ya, jangan hanya niat aja, dijalankan. Misalnya kita beli buku tebal,
ya yang harganya mahal. Kita niatin, oh ini buku ini bisa jadi pahala banyak, bisa jadi rezeki untuk saya nih. Pahalanya itu untuk nolong orang yang nggak mampu, menjadi penampilan lebih baik, terutama saya di bidang tumor. Terus sudah gitu, kalau yang mampu memberikan rezeki untuk saya dong. Masa saya nggak mau belajar untuk menamatkan buku itu? Ya enggak lah, rugi saya dijadiin bantal buku itu. Misalnya saya beli buku yang tebal sampai 2 jilid, saya harus punya target. Ini 2 minggu atau 3 minggu harus tamat misalnya. Saya bisa bikin ringkasan, ya udah tamatin. Oh saya punya Al-Quran nih, misalnya ada standarnya Zakir Naik 4 tahun. Saya bisa nggak namatin? Hanya sekedar Al-Quran aja dulu dah. Nggak usah yang lain-lain. Kita coba. Yaitu melalui apa? Tulisan bikin. Mulai kita meramu. Ya, sehingga dengan meramu itu kita nggak akan lupa insya Allah. Apalagi ini kalimat Allah diramunya. Ya Allah. Dan itu dijalanin. Misalnya saya niat nih, setiap minggu saya ada 1 tulisan. Ya, di web saya, Cancer Friendship. Ya, bikin. Oh, misalnya diniatin, kalau terlalu panjang, pembacanya malas baca, ya udah 3 halaman aja setiap minggu. Atau 4 halaman, bikin tulisan. Hadirkan di situ. Insya Allah itu yang akan, kalau itu dibaca, kayak kajian subuh juga dibaca setiap minggu, didengarkan, kalau itu jadi syafaat kita nanti. Dijalankan sama orang yang mendengarkan, yang membaca. Waduh, masa kita nggak mau sih? Apa sih susahnya? Misalnya gerak-gerak kita segala macam di dunia ini kita mau untuk begadang, untuk segala macam. Maka untuk kalimat Al-Quran kok kita nggak mau? Nah itu yang harus kita coba, harus dilatih di situ. Insya Allah semuanya akan berjalan. Memang banyak masalah, jalanin. Karena Allah bilang di surat 9 ayat 105, berusahalah kamu menuju jalanku. Aku sebagai saksi, Allah sebagai saksi, Rasul sebagai saksi, orang beriman sebagai saksi. Hasilnya, kata Allah, surat 53 ayat 24-25, amlil insana matamana falilahir akhirati waruna. Apakah yang kamu cita-citakan itu akan tercapai? Tidak, tergantung izinnya Allah. Udah pokoknya kita usaha aja untuk mendapat rahmat dan ridhonya Allah. Masalah hasil nantilah terserah Allah. Ya, ada seorang ulama, ya, waktu itu dia catatan di Lauhul Mahfudnya, ya, masuk neraka. Ditanya sama malaikat, ulama, lu kenapa sih, kasarnya gitulah, catatan lu di Lauhul Mahfud masuk neraka tuh. Ah enggak, saya bukan milih neraka atau surga, saya milih rahmat dan ridhonya Allah. Yang penting Allah itu memberikan rahmat dan ridhonya. Saya nggak memikirkan neraka atau surga. Ya, karena dia istiqomah dirubah catatan Lauhul Mahfudnya. Nah, ada juga sahabat Rasulullah yang tadinya jalanin kalimat Al-Quran, ya, berperang, berjihad di jalan Allah di posisi termuka, ya. Terus sudah gitu, begitu berjihad gitu, dia kena luka tusukan, berapa tusukan, nggak tahan sama rasa sakit, nggak istiqomah, bunuh diri. Ya udah, neraka. Cuman kalimatnya istiqomah aja lah. Yang tadi tuh surat 41 ayat 30-32, surat 46 ayat 13. Istiqomah terus, insya Allah. Dari SOP. Ya, insya Allah. Rahmat dan ridho Allah itu akan turun. Oke, kalau nggak ada lagi. Ya, makasih dokter, makasih. Mudah-mudahan Assalamualaikum. semua mudah-mudahan dapat dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu kalau tidak dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, tidak dimanfaatkan, itu seperti kalau ada yang membawa buku surat 60 ayat 5, itulah betapa rendahnya aku mengasih perumpamaan terhadap kamu. Jadi kita mulailah kita pola pikir menurut Al-Quran dan hadis.
Insya Allah itu semua akan menyelamatkan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kurnia. Terima kasih Pak Dokter Kurnia. Assalamualaikum. Terima kasih dokter. Assalamualaikum Terima kasih dok. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.